N2. Dan gini ini. Gue N5 aja kagak lulus. Nggak boleh. Ini kayaknya bakal hack. Oke. Enggak sih, cuma berapa menit paling ya. Oke. Ya udah. Jadi mulai Gak apa-apa sih mulai dari ketawa-tawa. Ketawa gak jelas. ya udah. Sangat tidak merekomendasikan. Malah Enggak sih, sebut banget sebenarnya lagi. cukup bagus sih, enggak separah. Ya selera pribadi sih, cuman ya oke lah. Ya dari dia ngasih buku udah tau lah kita bakal ini yang lagi hype banget nih soal translasi, tapi bukan komik ini. Akhirnya. Bukan soal komiknya sih, soal Akhirnya. translasinya. Sebenarnya nggak apa ya, ini bukan sebagai pengen menyalahkan, sebenarnya nggak salah itu, nggak salah menurut gua nggak salah ya. Cuma konteksnya nggak sesuai. Nggak tepat. Ya. Ya subjektif sih sebenarnya ini. Apa dulu nih? Yang mana dulu nih? Kita Jadi ada bukan fansub lagi nyebutnya, ini udah official, official. Punya otoritas. Lo dibayar, lo punya tanggung jawab yang harus lo penuhi. Dan lu punya otoritas. Dan lo harus profesional. Nggak, sebenarnya ini dimulai dari sesuatu yang sebenarnya nggak perlu diributin. Ya. Yang pemakaian istilah untuk anime yang lagi populer ya sekarang ya, Spy X Family. Jadi main karakternya Lloyd ya, gua nggak salah kan ngomongnya. Lloyd Forger. Lloyd ya. Forger. Dia itu punya kode name-nya itu Tasogare ya. Ya. Kalau di orang baca, Bukan Tasukete. ya bukan Tasukete. Bukan. Bukan Tasukete juga. Ya. Ntar yang nanti. diterjemahkannya kan Twilight gitu Iya, ya. Tapi Twilight. kan Twilight. si Katanya. tersebut nih, Ya, sebut si aja. Muse Indonesia menerjemahkannya sebagai Senja. Ya kalau secara teknis nggak salah, artinya memang senja. Nggak salah, menurut gua nggak salah. Heeh. Tapi yang kenapa orang bisa gatel, menurut gue mungkin karena dulu, mungkin ini ya, orang dulu itu pernah tersentuh dengan kultur di mana ketika ada sebuah pembicaraan dalam anime itu, ini fansub ya maksudnya di level fansub. Di fansub itu nggak ngerjemahin Tasogare itu apa, tapi ada kutipannya di atas, biasanya Tasogare artinya ini. Translator note. Iya, tapi Ada di tulisannya. tulisan note, tapi pas di tulisan teksnya mereka tetap nulis Tasogare. Ya. Menurut gua harusnya dalam kasus Musa Asia kemarin itu mereka tetap pakai Tasogare aja di filmnya. Nggak, maksudnya memang gini, apa kalau dalam terjemahan emang apa yang nggak boleh diterjemahin itu kan nama udah pasti nggak boleh tuh. Nggak, sebenarnya subjektif aja menurut gua, sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi kita lihat dulu konteksnya, dan gini, inti dari translasi itu kan sebenarnya bukan harus tepat. Yang penting nyampe. Ya harus mudah dimengerti. Itu loh. Anggapannya gini, masa karakter umum nih orang desa gitu ngomong tiba-tiba bahasa Melayu kuno yang kayak, atau orang kerajaan konsep barat nih. Konsepnya ini anime barat, kerajaan barat. Raden. Ngomongnya Raden. Kamu dipanggil Pak Raden. Coto. Ya Sebentar. ngomongnya bahasa Sukmawa. Maksudnya konteksnya kita ini nggak merasa. Nggak, tapi sebetulnya Ya, gua nggak, ngerti iya, sih, emang yang nggak Tasogare pas dulu sih. ya, Tasogare dulu Oke, itu Tasogare. kita bahas Ya. dulu. Tapi sebelum kita bahas itu kita harus klarifikasi dulu. Lu itu siapa sampai bisa ngomong gitu? Dia lulusan sastra Jepang UI. Lu juga. Yang bisa bahasa Bercanda. sebentar, yang bisa bahasa Jepang. Lulusan juga. Gua nggak bisa bahasa Jepang. Gua nggak tapi bisa lu lulus juga. Kalau lu bilang lulus juga, gua juga lulus. Gua berdua lulus. N berapa? N berapa? N berapa? Jangan buka kemampuan. N kita. berapa? N2 kan singkat gua. Iya. N2. Dan Gua- gini ini. Gua N5 aja kagak lulus. Nggak usah bangga. Fun fact dulu. Fun fact nih. Gue ulang berkali-kali. Dia punya rumah nih, N1. N1-nya ganjelan lemari, udah hilang. N1 enggak, N1 Iya. N1 sertifikat N1 lu di mana? Gue penasaran. Di mana ya? Anjir, itu kalau gua jadi dia, itu udah gue jadiin pusaka keluarga, tau gak sih? N1 malah disia-sia. N1 tuh buat lo yang nggak tahu, N1 itu bahkan orang Jepang sendiri belum tuh bisa dapat, tau gak sih? Sesusah itunya. Iya, sesusah itunya. Dan dia Bener, lupa ditaruh di mana sertifikatnya itu. Ya udah tapi Kita kembali ke konteks. Oke, kembali ke konten. balik dulu. Jadi kenapa kita bisa berbacot ria gitu? Karena punya kapasitas untuk emang ngebacot soal itu. Dia ya. Ya udah, kalau Kan gue disuruh- pribadi sih bisa dua. Bisa tadi yang kayak si Farid bilang tadi, yang Tasogare kasih translator note, atau ya senja itu. Cuma kan
entah kenapa kayak sekarang Trendsetter Note tuh kayak dianggap kayak banyak-banyakin teks gitu Iya, ya. menu-menuhin. Bukan Heeh, banyak-banyakin. udah gitu setting Spy Family itu kan kayak kedua kerajaan yang settingannya kayak negara apa sih itu kayak Itu Eropa. kayak Eropa Eropa zaman gitu dulu. ya. Maksudnya Terus mungkin kayak kayak perang Rusia dingin itu, sih. ada ya Perang bisa dingin, juga. perang Ada dingin. kayak misalnya kayak ada kayak ganjil gitu loh kalau kenapa negara yang kayak Eropa gini nyebutnya Tasogare gitu kan. ya mungkin bisa begitu. Itu kita harus bahas itu. Jadi udah kalau beda gue lagi. pribadi sih nggak sesensitif itu sama Senja ya. Sebenarnya bisa yang kayak Farid itu juga bisa, tapi gue yakin si melihat tendensi terjemahan si Miss Indonesia selama ini kayaknya gue nggak yakin dia bakal pilih yang pilihan yang tadi. Tapi kalau yang tadi yang soal Raden itu, nah itu gue Tar dulu. Iya, iya, iya. Nggak, soalnya gini, kalau yang soal Bentar, emang di animenya keluar Raden ya? Enggak. iya. Yang terbaru Raden keluar. di subtit apa? Subtitle nyebut Raden. Oh. Nah itu yang trending kemarin di Rame. Facebook. Raden sama apa tadi? Enggak, Ada pokoknya ada istilah-istilah Ah, Jawa pokoknya yang gue istilah- nggak tahu lah. kerajaan Pokoknya Jawa. yang gue inget ada Radennya, tapi habis itu udah. Nah, Tasogare dulu. Gini, yang tadi yang kenapa nggak ada translator note karena itu nambahin kerjaan. Enggak, cuman lu kalau pernah editing video kayak gue tuh cuma taruh teks, udah selesai. Iya. Iya. Lu kalau udah kita kan udah orang kerja, lu disuruh ngemail doang, Eh. email ucapan terima kasih. Tunggu, ini 2022, Bung. Dan itu orang yang pasti ngerti komputer yang ngerjain. Betul. Gue nggak ragu itu. Tapi yang namanya orang mager. Ya, ini kan tadi udah ngomong dibayar. Nah, justru itu makanya tadi gue bilang. Official. Makanya gue tadi sangat menekankan soal profesional ya. Tapi kembali lagi tiap translator itu pasti punya gayanya tersendiri. Enggak punya ego, itu punya ego. Punya egonya sendiri. Ya kalau orangnya tadi apa? Ini kan bukan pertama kalinya kan terjemahan yang anime-anime kan gitu kan. Iya, Ya, biasanya di judulnya bahasa sih. Indonesia Ya, kan. judulnya sih Maksudnya biasanya. kayaknya sih menurut gue penerjemahnya punya prinsip sendiri yang gue kekeh mau Ya, sebisa mungkin mengindonesiakan. mengindonesiakan. Lagi pula argumen-argumen yang dilempar ke dia pun dari yang sempat gue baca tuh kayak gue nggak suka senja, kenapa? Ntar kayak anak senja yang suka minum kopi, kayak argumen macam apa itu? Makanya argumennya jadi bisa dipatahkan gitu loh. Ya kurang ini. Argumen-argumen yang menurut gue pintar dan bagus tuh kayak nggak nyampe ke dia, entah dia Ya. nggak baca atau gimana gitu loh. Mm-mm. Coba dia diskusi ke dulu. Enggak, itu maksudnya lu ngomong ke yang ngekritik yang translasi senja atau apa? Hah? Enggak, yang Bukan, translate ini apa? Keduanya maksudnya. Oh, kirain lu ngomongin ke translasi senja begitu kan? Nggak mungkin yang translasi senja ngomong gitu dong. Gue Iya. sengaja ngomong ambigu padahal. Gitu kan lagi. Ya, itu kalau soal senja sebetulnya sih udah bener, maksudnya kayak Gua nggak masalah main itu sih. Ya, nggak terlalu masalah. Ya tadi kayak si Farid bilang, bisa yang alternatif itu dipilih juga, tapi dari gayanya dia selama ini nerjemahin, menurut gue dia nggak bakal pilih yang itu. Tadi dia bener kata Farid, dia punya ego untuk mengindonesiakan dan Masalahnya kayak gini. bisa terjemahan itu punya ciri khas gitu. Masa kita semua tahu ada yang namanya kata serapan. Yes. Simple banget loh. Jadi pakai ada istilah Inggris tuh no problem Nggak at salah. all gitu Iya. loh. nggak salah. Tapi benar, menurut gua konteks senja masih oke. Yang nggak bener itu yang udah digagari panas-panasin, mungkin orangnya panas, tiba-tiba di anime selanjutnya itu jadi wassalam. Maksud gua, ya itu kan konteksnya kerajaan barat. Ya. Orang barat. Bukan orang barat sih, orang Jepang. Nggak, maksudnya kita, Indonesia Barat. kita kasih konteks sedikit kali yang soal Tasogare sebentar. Yang Tasogare itu kan Twilight. Itu kan ada kosakata yang aram dan sebagainya, cuman itu secara apa? Secara fenomena ternyata beda. Yang apa? Kalau pagi, fajar dan sebagainya itu loh. Ya, Aram itu yang mau malam ya. Aram itu keduanya. Oh, Aram itu keduanya. Jadi fajar maupun senja itu Aram. masuknya aram gitu loh. Oh, ada dua. Cuman ternyata setelah Twilight itu juga keduanya. Twilight itu dua-duanya. Keduanya. Tapi setelah dilihat dari kanjinya, ternyata Itu yang Tasogare itu cuman pas Terbenam. tenggelam doang. Kalau Oh, pas menjelang ini ya. menjelang malam, kalau Iya, pas iya. menjelang pagi, Iya, gua tahu apa kanjinya. Akatsuki? Akatsuki. Akatsuki. Akatsuki-nya Naruto tuh pakai kanji yang fajar pagi. Berarti nggak salah senja tuh. Nggak salah Senja sebenarnya. sebetulnya nggak salah, cuman gara-gara Karena ada yang namanya diksi aja. Makanya kalau menurut gue yang lo harusnya Twilight karena ya kemarin manga skena gitu ya itu kan Itu sebenarnya opini yang salah. opini yang salah. Maksud gue Nggak, maksudnya dia kalau lu cuma mau kedengeran Inggris biar kedengeran keren atau sama kayak manga scan ya itu nggak bisa. hasilnya benar, cuman argumennya salah. Iya, Argumen Kalau menuju ke orang-orang situnya. orang-orang protes tuh argumennya salah. Ya. Kenapa harus Twilight dan sebagainya. Nah, tapi sekarang kita ke sini nih yang soal kerajaan. Yang soal Raden. Itu gua nggak ngerti kenapa harus sampai. Maksudnya lo Indonesia yang bener-bener ke Indonesia tuh kayak gimana ya jatuhnya? Jadi gini, sedikit latar dulu soal istilah kasta kerajaan gitu. Di Jepang dulu tuh ada
Tapi itu baru ada setelah zaman restorasi Meiji ya. Ya, di mana yang apa? Di mana itu Pengaruh sebetulnya barat mulai ngambil masuk. dari ngambil ngopi dari barat. Jadi Heeh. sebetulnya kalau ketika ada argumen ngomong kenapa nggak ngambil istilahnya dari barat aja, nggak salah. Kayak Ya. Duke, Marquis dan sebagainya. Karena emang dari situ asal muasalnya. Ntar ada animenya yang kayak gitu, My Happy Marriage Life, lu nonton tuh. Sojo tuh sedap banget. Itu menurut gue nanti kalau misalnya ada istilah kayak gitu ya udah pakai aja Duke Kan- atau karena kayak Marquis, Duke, Marquis, Baron, Baron. itu mereka bangsawan, yes, tapi ada tingkatan kastanya, Iya, ada Earl, Viscount. ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah dan sebagainya. Nah, ketika kita konteksnya yang Raden, Ya, itu gak ada itunya kan. seumur-umur Nusantara itu ada, Raden itu udah Raden doang, nggak ada Iya, kastanya nggak ada gitu kasta loh. lagi, Raden apa gitu nggak ada. Jadi- Jadi kayak kakak pertama, Kakak kedua, kakak pertama, kakak pertama. nggak ada nggak kayak gitu. Beda, maksudnya gini loh, untuk lebih jelasnya gini, ketika kita ngomongin soal misalkan Viscount, Duke gitu, misalkan Ah. Viscount A, dia datang ke wilayah Viscount B, itu mereka akan setara, kedudukan tetap setara gitu loh. Iya. Tapi misalnya kalau Raden A, Raden Jawa Barat ke Raden Jawa Tengah, itu mereka masih setara. Tapi ketika Raden Jawa Barat ke Raden di Papua, pasti di Papua lebih tinggi. Karena yang Papua, lu siapa? Iya, Gitu beda loh. pulau. Beda pulau, beda... Intinya tidak ada kasta secara nasionalnya gitu. Iya, Ya, nggak punya. menurut gue secara sistem aja udah beda. Secara Iya, sistem sistemnya udah beda, Jadi gitu. Nggak enggak, itu bisa maksudnya udah diaplikasiin. negara lain loh. Udah iya, negara lain, iya, udah negara benar. lain. Dan mereka tuh kayak gitu loh. Nggak bisa diaplikasiin. Papua itu negara lain. Tapi katanya. kalau lu bahasnya soal Duke, ya sistem kasta yang Ya, barat kan di satu nation. di negara lain pun mereka masih mengakui gitu loh. Nation ini, oh lu Viscount dari nation ini, lu Iya. Earl dari. Iya, nah itu ada ininya. sih. Bahkan kita sampai sekarang masih ngaku ada Ratu Inggris kan. Iya. Iya. Walaupun Dia- kepala negaranya bukan dia. dia. Tapi kalau dia datang lu pasti bisa gemeter gitu loh. Ya, dia Nah, itu maksudnya. Tapi di sini diterjemahannya Raden dan satu istilah lain yang iya, ada gue cuma inget Gua tiga, lupa. cuma gue cuma inget tiga, gue cuma tau tiga tapi satu doang yang itu yang Raden doang sih yang paling kena. Tapi seingat gue dari Ini lost skill jadi apa ya? Oh ini. skill hilang. Ah, bukan. Ada Aneh istilah banget ininya. pokoknya kayak. Ada istilah kayak Jawanya gitu. Jawa apa ya? Gue lupa. Jawa Jauh kayaknya. banget kayaknya. Heeh. Jadi biar keren Biar gitu keren, kesannya. ya. intinya gini sih, di sini kalau kita bahas soal diksi, itu tuh mereka tuh kayak mereka oke, ini opini. Sekali lagi ini opini, bukan opini profesional. Harus ada Yang disclaimer. pro ya gini. Yang ntar dengerin yang ini nggak pro. Yang ini Nggak mungkin pro. juga sih. N2, N2. Nggak juga. Sayangnya bukan dia yang ngisi Ava. Itu ntar kita bahas. Jangan ngingetin gua itu jangan Ntar. Jadi intinya gini. Intinya sih kayaknya mereka tuh cuma pengen ngomong dia bangsawan. Iya. Tapi Iya. kelasnya apa nggak jelas. Tapi yang penting dia Yang bangsawan. penting dia bangsawan aja. Ya, itu gue yakin pertama kali kita menulis Raden tuh itu yang jadi masalah ketika dinerjemahin terus ada Ya. bangsawan lain yang Ntar konteksnya bisa hilang. ada bangsawan lain tingkatannya beda sama Ya, yang bangsawan konteksnya bisa awal. hilang. Gue yakin dia bingung. Kalau Raden berarti mereka setara. Hmm. Tapi yang beda sama Raden kastanya nggak ada. Hmm. Ya udah gue ambil istilah dari bahasa lain aja. Udah beda sistem lagi itu. Jadi kayak Jadi nggak nyambung. maksudnya nggak bisa dong lu konteksnya itu barat tapi lu pakai Jawa tuh kayak Ya, makanya secara Oke, itu Indonesia, nggak tapi bisa tetap masuk dipadanin, sih. nggak bisa dipadanin. Intinya itu udah beda sistem gitu loh. Lo kayak memaksakan dua istilah di sistem yang berbeda ke dalam satu. Iya, sistem kembali lagi yang tadi sama ada gitu. namanya kata serapan ya. Nah, Yes, iya. kenapa? Kalau misalnya itu emang Duke ini enggak Viscount ini pakai aja itu. Iya. Gini loh, bahasa Indonesia itu bukan bahasa yang sempurna gitu loh. Iya. Nggak semua, bahkan nggak cuma bahasa Indonesia, semua bahasa itu nggak ada yang sempurna. Nggak ada kata-kata apa ya, nggak ada suatu bahasa yang komplit gitu loh. Jadi ketika lu bahasa lu nggak komplit, ya itu tadi ada bahasa serapan. Tapi kenapa lu nggak pakai bahasa serapan? Nah, itu sih yang sebetulnya harus dipertanyakan. Ya kayak terlalu memaksakan Terlalu memaksa. Indonesiakan. Ini udah bukan zamannya Habibie, Bung. Dan kayaknya dia sendiri masih belum cukup belajar untuk cari Enggak, maksudnya soal padanan diksi itu katanya, Pendapat gitu kan. profesional loh. karena diksi itu nggak se-Indonesia Susah pun kayaknya sih, nggak susah, jago susah. diksi kayak. Ini gue pengen ngomongin novelis profesional nggak jago diksi ya gue ngomong nih. Nggak Aku nggak baca ya, nggak sorry. nggak usah Gua sama baca. sih itu. Nanti dia nonton lagi. Bagus. Gue ragu sih kalau kita bakal ditonton sama dia. Ntar dikasih flaming anak-anak muda penggemar. Nggak tahu, bisa aja nih. Ada yang ngasih video ini ke adminnya si Muse, terus ini kita dikritik. Kita yang ngirim aja yuk. Nggak, masalahnya sebenarnya nggak salah lo yang Senja ya. Iya. Senja tuh nggak Yang salah. Senja nggak salah. Lu oke. Gue malah bagus-bagus aja sih menurut gue. Gua Kalau juga yang senja ada itu mah masalah. hanya masalah kebiasaan. Maksudnya Tapi kalau yang udah udah dia kalau main ego yang gitu. Raden, Nah, Nah, yang itu otoritarian agak- ego. agak Nggak, berlebihan di situ. nggak, sebelumnya gue ada yang nggak suka sih yang Move Love nih, gue bilang Move Love tuh jelek banget translasi openingnya. Mau lu apa sih? Itu konteksnya tuh nggak jelas openingnya lu translasi, ngerti nggak gitu. emang sama orangnya ya.
Nggak tahu. Pokoknya nggak tahu. Jangan gitu, orangnya kan belum tentu Ada yang setuju sama gue satu orang loh, nggak gue sebut namanya. Ntar dia kena Iya, doxing. ada kredit nggak sih di terjemahan Muse? Bisa Ada ya? bisa Ada. ini kalau ada namanya Gue biar pernah nonton. kita post di komen YouTube-nya Coba, terus tar, yang, ntar "Woi, gua cek lu anak cek mana ya." sih gitu. ngajak ribut. Tapi kan di FB ada yang translator yang ngomong. Setahu Itu gua translator ya, bukan adminnya, bukan admin yang memanage ini Pokoknya ya. itu translator ya. Kalau merangkap ya Kayak ada dua orang soalnya ngomong, satu translator, satu bisa admin. sih, nggak maksudnya itu setahu gue translator siapa itu informasi publik sih maksudnya. Tapi maksudnya kita nggak perlu mempersalahkan itunya sih. Cuma para dia ini yang punya otoritasnya gitu loh bikin translasi. lu sudah diberikan posisi dan gua harap kita semua berharap lu bisa mengerjakannya dengan baik. Gitu oh aja. tidak bisa gitu. Satu Padahal kita nggak nonton. Kita nggak nonton. Tapi gua ini aja. Kita lebih ke manga sih ya. Satu. Yang paling baca komik doang. Itu sih, kalau Raden nah itu baru tuh. Apa lu bilang? Ego. Pendapat lu gimana soal ini? Yang dulu Hosin Enggi kekuatan diterjemahin pakai kesaktian. Nggak masalah. Nggak Kalau masalah. itu masih gua masuk rasa. akal ya. Masih Kekuatan masuk. kesaktian masih sama. Masih masuk. Nah, karena dia ganti kesaktian menurut gue biar seirama dengan settingan Cina klasiknya gitu. Kesaktian tuh lebih kayak ilmu kalau kita nyebut gitu. Terus sama bola dia terjemahin pakai mustika. Nggak apa-apa. Karena konteksnya itu dia ini ya. masih masuk artefak. Karena konteksnya artefak. benar. Jadi kayak kalau sekedar bola doang kayak bola bekel gitu loh. Tapi ketika mustika, gitu loh. Kayaknya kalau dunia barat pun boleh pakai terjemahan mustika kayaknya. Soalnya mustika itu kayak bukan Mistik gitu loh. Ya mistik itu gitu kayak ya. iya kayak serapan mistik. Bukan ball tapi orb. Ya dia kayak Iya, serapan iya, orb. mistik gitu, serapan kata mistik. Soalnya kita nyebut kata orb itu apa sih? Orb itu bola, cuman Ya, ada bola. kesan mistiknya gitu loh kalau kita nyebut orb gitu. Itu Iya. ada. Nah, makanya gue seneng terjemahan si Hosin Enggi itu dulu tahun 2000-an. Ya, tapi kayaknya emang komik dulu yang dulu banget ya. Terjemahannya lumayan sih. Apa yang terjadi dengan sekarang? Nggak sekarang itu bukan jelek, tapi kayak ada yang bagian obviousnya harus bener nggak bener, tapi harusnya ini yang lenggang malah bener. Mungkin lebih ke ini sih, ke apa sih? Perpindahan tuh apa sih biasanya? Apa? Bukan translasi. Nih ini apa? bukan. Anak idola nih baca nih, anak idola. Anak idola. Nggak salah. Ini loh, Nggak salah, tapi ini kok loh dia- yang kalau lo kerjaan ada yang ngundurin diri terus kerjanya dilempar ke orang lain. Enggak, ini sebenarnya kerjanya bagus. Nggak jelek kok menurut gue. Nggak, maksud gue pasti yang Ini senior salah. kan harusnya ngasih arahan. Oh ya kan Jadi apakah pertanyaan gue translator sekarang itu ada yang ngarahin nggak atau mereka berjibaku? kayaknya sih nggak tersistem gitu ya. Di manganya Nggak ada ada sistem. sih awal-awal. Dan gue Apa sendiri juga dengar kalau bayarannya sebenarnya nggak segede itu, apalagi yang buat komik gitu kan. Kok sedih? Ya, apalagi nerjemahin manga itu tingkat kesulitannya tergantung mangganya bisa selevel sama Ya misalkan lu suruh Buku-buku yang susah. nerjemahin indeks meledak kepala lu. Indeks. Enggak, indeks nggak susah terjemahannya. Indeks bukannya banyak istilah susah ya setahu gua. Enggak. Apa itu novel ya? Yang Salah bikin kayaknya. susah itu karena dia mencoba membuat kanji baru. Nah, mungkin itu. Ya mungkin itu justru Iya, dia itu. bikin kanji baru, literally. Iya, maksudnya- Itu, ini nggak ada kanji, kenapa lu buat-buat? Ya maksudnya karena kaji baru lu bayangin ke orang Nggak, tapi nerjemahin pas gitu. translasi Inggrisnya bagus. ya. Ya. Masih bisa gua cerna gitu. Sebenarnya kalau ya sedikit riset soal gereja-gereja buat istilah-istilah Kristennya sih Ya intinya bisa sih. nerjemahin itu susah. Tapi tetap aja kita kata-katain. Nah, maksudnya sebenarnya sesusah-susahnya itu ya kalau lu nggak bisa artikan kan ada kata serapan. Kalaupun lu nggak mau pakai kata serapan, kan masih ada ini. Kan tadi konteksnya kita pahami. dulu. Istilahnya kalau lu udah mentok gak bisa nerjemahin, ya udah nggak usah diterjemahin gitu loh. Jadi kan itu sebuah istilah. Ya, gitu terus loh. ada footnote-nya lah kalau misalnya sementok-mentoknya. Dan itu mungkin bisa ada footnote ya gitu loh. Kan nerjemahin lu nggak bisa satu kata itu bisa jadi satu paragraf gitu loh. Kalau lu apa ya? Kalau nerjemahin susah ya. Iya. Karena soal istilah. Nah tadi ngomong soal terjemahan tadi soal apa gimana? Oh Ini iya, kejadian itu dulu banget sih. bagi para pengunjung AVA Indonesia selagi masih ada. Ini sekarang kan ada apa lagi? Kita ngomong karena apa Baru mau ada Singapura, baru lagi. Singapura, baru Singapura. Itu kan kalau kalian tahu tuh kan mereka suka tuh ngundang seiyu, terus kan ada yang interpreter tuh di situ. Nah itu gue agak tersinggung tuh sebenarnya karena interpreternya nggak tahu konteks sama masih ada bahasa-bahasa Jepang yang dia nggak bisa terjemahin bagus juga, dan gue denger dan gue tahu itu dan gue kayak gatel sendiri. Nggak, kayaknya lu sama gua waktu itu yang ngomongin yang direkturnya ngomong kita ngerjain anime itu memberikan orang impian ya. Terus translator ngomong karena itu impian saya gitu. Itu jam. Ya, intinya gini sih, bahkan gue sebagai orang awam yang nggak terlalu ngerti, ketika dengerin dia ketika dengerin hasil terjemahan dia itu gue ngerasa kayaknya bukan ini yang dimaksud gitu loh. Karena
kalau lo dengerin omongan terjemahannya dari awal ke akhir itu nggak nyambung kalimatnya. Nah, Gitu standar loh. AVA tuh, standar AVA. Standar apa lo? Makanya Masa jadi kayak orang Sunda? Apa? Itu bener-bener bikin gue emosi. Mendingan gue tuh yang berdiri bareng si sutradara atau si seiyu itu kayak gue bisa tuh. Gue ngerti lu ngomongin apa anime apa tuh gue ngerti gitu kan. ya masa problematis banget tuh ngomongnya panjang cukup 30 tikan. Iya. Translasinya cuma 5 detik. Iya. Itu gue kayak Gue tahu ada aja tuh yang lost in translation. Gue yakin gak cuma gue sendiri tuh banyak yang ngerti bahasa Jepang di tempat duduk. dan itu udah lebih dari 10 tahun kejadian kalau nggak salah deh. Itu 2012 atau 2013 ya? Ya namanya orang Aduh. dendam ke Sumat. Itu Yairano ya? Ayah Hirano 2012. Tahu 13 nggak? berarti. tahun. Awal-awal 9 tahun, apa 10. deh? Awal Enggak, 9 Awal tahun. Alpha 2012. Awal Alpha 2012 dulu belum banyak tamu yang ini yang kan apa? nyoba-nyoba. Panggungnya Iya. ini banyak gitu kan. Masih gratis masuknya. Itu yang awal, yang nggak rame. Ava pertama. Ya lu dapat untungnya waktu itu. Yang beli tiket VIP pada nangis darah gara-gara belum masuk gratis. Itu kata gue yang kacau tuh dari IO-nya sih. IO-nya katanya orang Singapura soalnya. Intinya gini Iya. sih, kalau ini agak melenceng sih, tapi tetap aja karena masih membahas soal terjemahan kan, kekuatan orang dalam. Iya, itu pasti kekuatan Orang dalam. Maksudnya sebagus-bagusnya kemampuan lo tuh masih kalah sama orang dalam. Staffnya cabutan anak kampus. Kampus Kenal gue siapa orangnya. sebut saja kampus Banyak ada. kampus P. Dari 3 macam. Kok P? Banyaknya lebih. Kampus U ya? Enggak, ada, P ada. Rame kali. Padahal kalau Cabutannya gue banyak. gitu ya dikasih makan doang, kalaupun gue bisa di interpreternya Furuya Toro atau Hayami Tenang, Shio mah gue tenang, juga tenang, mau. tenang. Nggak usah dibayar, gue cuma mau paling di sampingnya Itu aja kalau udah. nggak salah ada produsernya PA Works kan waktu itu. Produsernya loh. Ada. Yang ini, yang anime apa tuh ya? Gue lupa. Intinya gini sih, intinya mereka tuh tamu. Kuro sama yang Oh, iya, saya Kuro. lihat. Itu ada. Lo jangan lupa mereka tuh tamu dan mereka nggak ngerti apa yang ditranslate. Jadi mereka mau nggak mau Iya, iya, terima. Lo kan nggak sih kasus siapa tuh yang nerjemahin omongan menerima Oscar siapa? Yang bikin game? Itu yang Siapa? pas Hideo Kojima atau Hideo Kojima yang ngomong panjang lebar gitu. Iya, terus Hideo Kojima. thank you. Cuma digituin doang. Hideo Kojima atau apa gitu. Kualitasnya Iya, kalau kurang nggak lebih salah kayak itu. gitu. Ngomongnya panjang lebar terus cuma thank you gitu. Dan sebetulnya kalau bisa ngeliat dari ekspresi mukanya, itu dia nggak bisa nerjemahin. Nerjemahin itu susah. Itu pernah ya? Ada. Itu lo cari nggak deh. pernah. Hideo Kojima ngomong panjang lebar. Hideo Kojima ya? Gue nggak inget sih. Cuma ngomong, Kayaknya emang ada dulu jadi meme soalnya singkat gue. iya karena itu gitu loh. Karena interpreter tuh lo mesti nerjemahin langsung di tempat, nggak ada persiapan, nggak ada apa ya. Cuma otak lo doang Nah, jadi berarti ini persiapan. emang kesalahan orang Jepang juga sih. Mereka bego-bego nggak bisa bahasa Inggris. Kacau. Ya kalau soal itu juga ya mesti Iya, bahasa semua tersendiri event game Yang ngomong bahasa Inggris dikit. yang ngomong bahasa itu cuma dikit ya. Gue nggak pernah nonton I3 sih sih. soalnya. Ya karena kan traumanya mereka kayak trauma kita ke orang Cina. Nggak, mereka nggak pernah mendedikasikan waktu aja buat belajar bahasa Enggak, Inggris. mereka tuh nggak suka hal asing. Nggak juga lah. Yang Enggak. tua-tua. Ini Yang Menara Tokyo tua-tua. itu Mereka modelnya. tuh suka film-film barat. Iya, mereka tuh modelnya barat sebenarnya. Ya kan mereka sun. Apa yang dikonsumsi itu barat. Modelnya barat tapi nggak mau pakai bahasa Cuma barat. pakai bahasa Inggris. Lah, film-film Amerika semua didub masuk sana. Ya, tapi kan restoran sana ada bahasa Inggrisnya ya? Apanya? Restorannya? Ada bahasa Inggris ya kan untuk menunya? Iya, tapi kan restoran bahasa Inggris tetap aja lu Ya, nggak dia ada nggak bisa bahasa Inggris itu ya. kan. Itu cuma buat wisatawan Cuma agar bisa wisatawan order. aja, heeh. Tapi anehnya Bukan mereka buat bisa orang bahasa Jepang Inggris. ya. Tapi aneh aja lu udah ini tapi lu nggak bisa bahasa Inggris itu udah aneh menurut gue sih. Ya. Masa gini kita orang Indonesia aja dengan Iya. jaksel-jakselnya Ya, kalau- bisa Inggris dikit lah ya. Nggak aneh lah. Kan udah ada contoh konkret ya lulusan sastra Jepang nggak bisa bahasa Jepang aja ada gitu loh. Tapi bisa bahasa Inggris. Lagi-lagi. Seenggaknya bisa bahasa Inggris Gali ya. kemaluan lu aja terus ya. Ngapain kali kemaluan gue sakit. Bisa something is well lah. Something is well. Gue nggak tahu sih kenapa lu masuk itu untuk ngebuka kejelekan lu sendiri. Nah, itu kelebihan Aryo soalnya itu kelebihannya justru. Itu kelebihan. Soalnya gue udah nggak bisa jatuh lebih ke bawah lagi. Oh, kita nggak tahu itu yo. Kita nggak tahu itu yo. Kayaknya masih bisa lebih jatuh lagi sih. Lu nggak tahu rock bottom tuh sampai mana sebelum Iya. lu merasakan rock bottom itu Lu tuh sendiri. belum pernah rock bottom, gue yakin. Belum, tuh. kan gue orang Enggak. privilege. Tunggu aja. Kan gue orang berprivilege. Karena dia punya Bisa. kontrakan dia itu. Nggak usah dibahas ya. Kok kita ngomongin ini ya? Nggak Ya udah tutup aja lah, tutup aja. Udah nih, udah nggak ada lagi nih yang bisa dibahas Intinya lagi gini, nih. intinya lo jadi translator, please jangan ngampas, please. Kalau Maksudnya hormati penonton juga sih menurut gue. apalagi lo jatuhnya udah Luangkan profesional. waktu untuk pelajari konteks. Diksinya. Kalau lu udah dapet privilege untuk bisa dapet orang dalam lah untuk
jadi interpreter itu jalani baik-baik dan jangan kecewakan kita. Karena Kasih ya. pasti ada orang yang lebih baik dari lu yang nonton. Jangan menghormati diri sendiri ya, menghormati juga penonton. Lo nggak Ini kayak cuma Udah, kayak udah. kartun aja ribet. Bahkan orang awam aja Nah, bisa bilang kesalahan itu jelek gitu loh. terjadi. Semoga kamu bisa jadi pembelajaran dari video kita ini kalau lu nonton ya. Emang apa belajar? Ah, bukan. Kau udah lewat ini. Bisa 2022 lah. Skill masa nama meningkat ya. Logikanya gitu aja. Ya, udah. semoga.